Motion, pertemuan kali ini benar-benar terburu-buru. Ayah yang tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan tidak memberimu waktu untuk bersiap. Pulanglah dulu. Kita bahas beberapa hari lagi. Tidak perlu. Tidak peduli berapa lama, aku tidak akan menikahinya. Mosen, tunggu nenek. Kamu mau mencari menantu pasanganmu ya? Bawa nenek bersamamu. Pak Tua, cepatlah. Bertahun-tahun tidak bertemu, dia masih tetap keras kepala. Saat tidak patuh, maka dia akan marah. Tidak ada siapapun yang boleh menentang keinginannya. Ini adalah anak ini. Sudah berapa kali memanggilku sampai membuat cermin perunggu ini begitu panas. Ayah sedang sibuk tadi, makanya tidak tahu ada perubahan dari cermin perunggu. Kamu jangan marah pada ayah lagi ya. Jika ayah kembali dan menemaniku bermain selama 3 hari 3 malam, aku akan memaafkan ayah. 10 hari 10 malam saja tidak masalah. Ini cukup baik. Mosen, Kenapa mereka ikut? ini putramu? Ya, namanya Long Xuanxi. Xuanxi, ini nenek dan kakek buyutmu. Ternyata kakek dan nenek ayah. Halo nenek dan kakek buyut. Aku Xuanxi. Aku berusia 2,5 tahun. Hampir mau 3 tahun. Menggemaskan sekali. Benarkah? Sudah 2,5 tahun ya? Tunggu. Bocah sialan. Putramu bahkan sudah hampir 3 tahun. Jika bukan aku yang menyadarinya hari ini, kapan kamu akan beritahu kami? Kamu tidak menganggap kakek dan nenek keluargamu ya? Istriku, pelan-pelan. Jangan sampai melukai tanganmu. Masalah ini panjang ceritanya. Aku akan menjelaskannya perlahan kepada nenek. Xuanxi, ayah masih ada urusan. Nanti ayah hubungi lagi ya. Oh, ternyata begitu. Wushong sudah sangat menderita. Kerusakan kesadaran spiritual hanya bisa dipulihkan oleh waktu. Entah kapan ingatan bisa pulih. Mosen, wanita ini sangat menyayangimu. Kamu tidak boleh mengecewakannya lagi. Pasti. Ya Tuhan, tak disangka akar spiritual ganda pemuda ini punya atribut emas dan kayu. Akar spiritual atribut ganda emas dan kayu lebih kuat dari akar spiritual ganda biasa. Benar-benar ahli pedang bawaan lahir. Bukankah sekte lain akan cemburu? Kakak seperguruan, ada satu akar spiritual ganda. Sejak kapan dia tidur? Kakak seperguruan sudah sangat sibuk demi sekte. Dia pasti lelah, biarkan saja dia istirahat. Ada banyak orang yang mendaftar di sekte pedang King Yun tahun ini. Bahkan semuanya punya kualifikasi sangat baik. Semua ini karena ada kakak seperguruan. Fokus. Jangan sampai mengganggu urusan utama. Namamu Chen San kan? Apa sudah diputuskan? Kamu mau bergabung dengan sekte pedang King Yun? Tunggu. Aku adalah Luo Hong, kepala perguruan Aula Bulan Prama, aliran sekte kelima. Apa kamu bersedia menjadi muridku? Mana bisa merebut orang seperti itu? Kamu sangat tidak tahu malu. Mengangkat murid selalu berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Bagaimana bisa dianggap tidak tahu malu? Kamu? Pemuda berkulit hitam dan kurus itu sepertinya bukan orang biasa. Tidak ada hal yang harus kubicarakan dengan anak kecil sepertimu, Chen San. Apa kamu bersedia menjadi muridku? Murid Chen San memberi salam kepada guru. Kamu? Adik seperguruan Tang. Tidak perlu menahan orang semacam ini. Apalagi kita punya pilihan yang lebih baik. Apa kamu bersedia bergabung dengan sekte pedang King Yun? Aku? Kakak seperguruan, kita belum tahu akar spiritualnya. Bukankah ini terlalu mendadak?
Mana mungkin kirin emas biasa-biasa saja? Saat terjadi badai, dia akan berubah jadi naga. Hahaha, jadi naga? Kakak seperguruan, kamu harus membuka mata. Dia hanya budak di rumahku. Apa dia bisa jadi naga? Aku khawatir, dia bahkan tidak punya akar spiritual. Memangnya kenapa dengan budak? Identitas tidak pernah menjadi kendala bagi para kultivator. Apa kamu bersedia mencobanya? Aku bersedia. Hah? Atribut emas? Bukan. Ini akar spiritual langit? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa lebih baik dariku? Adik seperguruan, bagaimana kalau orang ini bertanding dengan akar spiritual ganda itu? Kenapa kakak seperguruan menanyakan itu? Yang satu di langit, yang satu di bumi. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ucapanmu benar. Kalian, pergi sana. Memangnya kenapa? Kalau akar spiritual langit, selama keluarga Chen tidak mau melepaskannya, jangan harap kamu bisa bergabung dengan sekte manapun. Ada yang tidak diketahui kakak seperguruan. Pelayan ini milik pribadi, kecuali dia dibebaskan dari perbudakan. Jika tidak, tindakan legal tidak akan pernah diizinkan, apalagi bergabung dengan sekte. Milik pribadi, berarti jika bayar dengan uang bisa membeli kebebasannya? Itu juga perlu persetujuan dari kepala keluarga. Jika tidak peduli berapa banyak batu roh yang ada, tetap saja percuma. Lalu harus bagaimana? Anak ini sangat berbakat dan akan sangat membantu sekte kita kelak. Tidak akan kubiarkan bakat seperti ini disia-siakan begitu saja. Orang ini berpikiran sempit. Bagaimana harus membuat dia melepaskannya? Apa yang sulit? Aku bisa membebaskan dari perbudakan sekarang. Tang Yuan, pemimpin kota Kabupaten Fulio, putra ketua Yazong, aliran sekte kedua. Tuan pemimpin, kenapa bisa? Baru-baru ini aku bersiap untuk mendukung orang berbakat dan membantu sekte agar makmur dan berkembang. Makanya aku jadikan Puyi sebagai garda depan. Mulai sekarang, semua yang berbakat dan cerdas di antara para budak, asalkan datang ke istana pemimpin kota dan menunjukkan bukti yang relevan, dia pasti bebas dari perbudakan. Semua biaya ditanggung oleh istana pemimpin kota. Tuan pemimpin kota, panjang umur. Tuan pemimpin kota, panjang umur. Aku sudah bebas? Apa sudah oke, Nyonya? Nyonya, kenapa kamu? Hahaha. Tuan pemimpin kota memang orang yang memahami kehendak rakyat. Karena begitu, Aula Bulan Prama juga bisa menerima Puyi sebagai murid. Nak, asalkan kamu mau bergabung dengan Aula Bulan Brahma, aku tidak hanya mengangkatmu sebagai murid, aku juga akan memberi senjata roh padamu. Bagaimana? Padahal aku seorang tuan muda keluarga Chen sekarang, malah tidak sebanding dengan budak itu. Tidak perlu. Sebaik apapun sekte itu, sekuat apapun sekte rohnya, aku tidak menginginkannya. Aku, Puyi, hanya mau bergabung dengan sekte pedang King Yun. Aku bisa menambah. Sudah Pak Tua, kamu merebut murid orang lain, seharusnya sudah tahu bersyukur. Aku masih ada urusan, aku pamit dulu. Wow. Nyonya, apakah bersedia datang ke istana pemimpin kotaku?